Alhamdulillahirabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadiratul kiram, yang saya muliakan, para hadatis, para yai yang hadir pada malam yang berbahagia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik remaja, anak-anakku sekalian, wabil khusus sahibul bait, Ustadz Marwan, sahabat saya. Jadi perkenalan saya dengan Ustadz Marwan ini sudah bertahun-tahun lah. Ya, jadi ada kenalan, ada teman, ada sahabat. Ustadz Marwan ini termasuk sahabat. Pada malam yang berbahagia ini kita diundang bersama-sama untuk mensyukuri nikmat Allah sekaligus bersilaturahim. Silaturahim itu faedahnya seperti yang disampaikan tadi Ustadz Triono, itu membangun komunitas, atau istilah sekarang itu membangun persaudaraan. Di dalam Al-Quran itu ada 5 nama surah dari binatang, salah satu di antaranya adalah semut. Surah An-Naml. Mengapa diabadikan surah An-Naml dalam Al-Quran? Ada 3 alasan. Pertama, semut itu usianya 6 bulan, tapi mampu mengumpulkan makanan sampai 600 tahun. Yang kedua, semut itu setiap bertemu pasti ada salam semut. Salamnya itu saling menundukkan kepala. Yang ketiga, semut itu kalau dapat gula pasti memanggil rekan-rekannya untuk menggotong ke satu tempat. Inilah 3 alasan menurut Pak Quraish Shihab itu mengapa nama semut itu diabadikan di dalam Al-Quran. Karena itu, kalau kita sering bertemu bersilaturahim seperti ini, orang bersilaturahim itu umumnya di 3 hal. Pertama, walimah, akikah seperti ini. Kemudian walimatul urush dan takziah. Nah, disinilah kita membangun kebersamaan, membangun istilahnya ta'aruf, ta'awun, lalu kemudian itulah artinya mendahulukan saudara daripada diri sendiri. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita bisa membangun rezeki seperti semut, yaitu 10 kali dari usia yang sesungguhnya. Jadi kalau usia kita rata-rata usia Nabi Muhammad itu, ada orang tua kita sekarang yang sudah 73 tahun, berarti kalau kita sering bersilaturahmi, rezeki itu bisa sampai 730 tahun bertahan. Asalkan setiap ada proyek, jangan dikerja sendiri, harus mengajak teman-teman. Ini kita ada proyek sedikit di pemutaran, terus saya kenal Ustadz Marwan manggil sahabatnya Ustadz Zul, akhirnya bersambung kepada Mas Dharma, terus banyak. Ini membutuhkan sinergitas. Nah, baginda Rasul yang mulia bersabda, kewajiban seorang tua terhadap anak itu ada 3. Yang pertama, memberi nama yang baik. Di tema kita sekarang itu adalah bagaimana
uh, memberi nama yang baik kepada putra-putri kita. Sebab nama itu adalah doa. Ya. Ada seorang pujangga Inggris, saya pernah ke Inggris. Saya bertemu di suatu tempat nama Shakespeare. Dia mengatakan, tulisannya yang sangat terkenal itu, what is a name? Apa arti sebuah nama? Ya, arti sebuah nama itu adalah doa. Ada kejadian di Spanyol, tanaman yang sangat angker. Tanaman ini, menurut kepercayaan orang di sana, sudah berapa kali digergaji itu tidak bisa, gergajinya rusak. Lalu kemudian dipanggillah seorang pastor. Pastor ini lalu kemudian bertirakat sampai 40 hari dan menemukan cara, yaitu meneriakkan kata-kata yang jelek terhadap pohon ini, dan akhirnya dalam 40 hari pohon itu menjadi mati. Artinya apa? Kalau kita sering menyebut nama-nama baik kepada anak-anak kita, anak itu akan menjadi baik, karena itu adalah doa. Sebaliknya, kalau kita sering mengejek anak-anak kita, bodoh, nakal, dia akan terbentuk sesuai dengan sebutan yang sering diulang-ulang. Inilah yang diistilahkan orang the magic of repetitive power. Seringnya mengulang-ulang sesuatu itu akan menjadi tabiat. Jadi Stephen Covey, seorang ahli motivator dunia, itu mengatakan begini. Barang siapa yang mengucapkan suatu kata, maka kata-kata itu akan menjadi perbuatan. Ketika perbuatan diulang-ulang, maka dia akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan ketika diulang akan menjadi karakter. Maka jangan terbiasa untuk mengucapkan kata-kata yang jelek kepada anak-anak kita. Jadi nama itu adalah doa. Dari mana kita mengambil nama? Nama-nama yang kita ambil itu bisa nama Asmaul Husna, bisa ya, Rizki, Ma'ruf, Rahman, bisa. Nama-nama Nabi bisa. Nama-nama malaikat bisa. Kita mengambil nama, ada yang beri nama Jibril, ada Mikail. Tapi jangan beri nama Israel. Wah, kalau diberi nama Israel, apa ada yang cari Israel? Jadi nama-nama itu dipilih yang baik. Bukan asalkan dari Al-Quran. Ada juga beberapa teman kita itu yang katanya, siapa namanya putranya Pak Tony. Nama Tony itu ada dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi nama itu adalah doa. Berilah nama yang baik kepada putra-putri kita, karena kelak itu akan menjadi karakter, karena sering diulang-ulang. Yang kedua, kewajiban seorang tua terhadap putra-putrinya, ayyu'addibah. Bagaimana mendidik anak-anak kita. Bagaimana cara mendidik anak-anak kita? Salah satu di antaranya, nama manusia biasa yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran adalah Luqmanul Hakim. Ustaz Fadli ini penghafal Al-Quran. Ini satu kampung dengan saya ini. Ada satu pondok pesantren namanya As-Sa'diyah. Nah, ini pondok pesantren yang sudah terbangun hampir 1 abad yang lalu. Jadi Luqmanul Hakim ini mengajarkan hampir seluruh 12 mutiara-mutiara hikmah yang diajarkan kepada putranya itu adalah bagaimana intinya adalah mengajarkan karakter. Sekarang kita sudah berada di era disrupsi, perubahan. Di negara-negara maju orang lagi tidak mengatakan berapa nilai matematika yang diperoleh, berapa IPK seorang mahasiswa, tidak. Tetapi bagaimana mengajarkan kepada mereka itu karakter. Bagaimana mengajarkan kepada mereka itu adab atau akhlak. Akhlak itu muncul dari mana? Mari kita melihat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin berpisah dengan Siti Hajar, ketika itu
usia Nabi Ismail tidak kurang dari 2 pekan, 2 minggu. Lalu di antara tuntunan rangkaian doa yang diucapkan itu yang paling terakhir, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatuka wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang pertama diajarkan kepada anak-anak kita itu adalah menunjukkan akhlak. Kekuatan tiruan terhadap akhlak ataukah perilaku orang tua lebih mengena ketimbang daripada ucapan. Oleh karena itu, orang tua harus memberi dakwah bil hal, dakwah dengan perilaku kepada putra-putri. Kebetulan saya sekarang ini membina pondok pesantren. Kurang lebih 20 tahun santrinya itu sekarang sudah hampir 400. Ketika orang tua diwawancarai itu, apa menjadi motivasi utama menyekolahkan putra-putrinya ke pondok pesantren? Hampir 98% menjawab agar aman dari lingkungan. Karena di lingkungan kita itu tidak boleh membawa HP, ya, kecuali ada pelajaran tertentu, belajar tentang komputer, ya wajib belajar. Tapi setiap hari tidak ada, kecuali ada hari tertentu dan itu dipegang oleh ustaz untuk menghubungi putra-putrinya kalau ingin berkomunikasi. Jadi yang pertama itu adalah hikmah. Hikmah itu artinya orang tua harus memberi suri tauladan kepada putra-putrinya. Yang kedua, yatlu alaihim ayati, mengajarkan bagaimana putra-putri kita. Saya mendengar, alhamdulillah, banyak para hadis di sini yang telah mempunyai rumah Quran, ya, rumah tahfizul Quran. Alhamdulillah sudah merebak di mana-mana. Tujuannya adalah bagaimana anak-anak kita bisa mengerti huruf-huruf Al-Quran dan tahu sedikit maknanya. Tahu maknanya. Sekali waktu beberapa tahun yang lalu saya pernah jalan-jalan di suatu masjid di Buleleng. Kebetulan saya jadi masbuk. Yang azan itu ada seorang anak muda. Jadi yang azan anak muda, yang hadir di situ orang tua. Giliran sudah iqamat, mereka saling mendorong. Saya waktu itu masih beruduk. Didoronglah itu orang tua. Tapi orang tua, kamu anak muda lebih pantas untuk apa-apa lebih tua usianya. Akhirnya sang orang tua ini menjadi imam. Ketika menjadi imam, orang tua ini akan membaca waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akan memilih apakah inna atayna atau inna anzalna. Tapi ini anak muda mungkin sudah kesal di belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita harus anak-anak diajar bagaimana Al-Quran itu memang harus selalu diulang. Ya, diulang. Kalau tidak diulang-ulang ini bisa nyambung kemana-mana. Nah, seperti tadi sang orang tua ini. Yang ketiga ialah cara bagaimana mendidik karakter kepada putra-putri kita. Selain menunjukkan akhlak yang pertama, sebab guru pertama di dalam rumah tangga kita itu adalah bapak dan ibu. Coba kita sekolah anak-anak dari jam 7 sampai jam 12, 5 jam. Setelah itu kembali ke rumah. Kalau orang tua bermasa bodoh tidak mau menuntun putra-putrinya untuk mengaji atau belajar Al-Quran di masjid, berarti hampir seluruh waktu 24 jam dikurang 5 jam semuanya bersama dengan bapak dan ibu. Maka bapak dan ibu ini harus menjadi tolok ukur bagi putra-putrinya. Yang ketiga ialah bagaimana kalau cara Nabi Ibrahim mendidik agar supaya benar-benar berakhlak, yaitu selain mengajarkan Al-Quran, menunjukkan suri tauladan, ialah
bagaimana agar supaya memberi makanan yang halal. Ini yang penting. Sehingga suatu saat ketika Nabi Ibrahim kembali datang, ya Ibrahim, ya Ismail, semalam saya bermimpi, saya diperintahkan oleh Allah menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Ini jawaban orang yang berkarakter mengatakan begini, ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minasyabirin. Apa yang menjadi perintah Allah, laksanakan. Saya pasti akan ikut. Itu jawaban orang yang berakhlak. Coba orang yang diasah terus akalnya, pintar secara akhlak tetapi kehilangan moral, maka tentu dia akan menjawab, bagaimana kalau ayah saja lebih tua, dagingnya lebih banyak. Ini orang tidak berakhlak. Nah, karena itulah sekali lagi, mari kita mengajarkan putra-putri kita tentang akhlakul karimah. Ini yang paling penting. Yang kedua tentang ajaran yang penting itu ialah bagaimana sebab akhlak ini bermuara daripada input, processing, output. Jadi akhlak itu adalah wujud daripada ilmu yang diperoleh. Jadi iman yang ada di dalam sanubari kita lalu diproses dengan pendidikan di sekolah secara formal, informalnya ada di masjid. Outputnya, kelakuan sehari-harinya itu adalah akhlak. Bagaimana akhlak terbentuk? Tergantung daripada ilmu kognitif yang diberikan. Karena itu nanti akan menjadi psikomotorik. Apa yang menjadi kelakuan anak itu tergantung apa yang dipikirkan. Dari pikiran siapa yang mengajarkan pemikiran itu? Kelas dan masjid. Kalau nggak ada masjid, berarti bisa menjadi liberal. Nah, mudah-mudahan inilah yang menjadi tujuan kita, bagaimana supaya mendidik anak kita. Bagaimana cara mendidik akhlak sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana supaya terbentuk karakter yang mulia terhadap anak kita. Yang terakhir ialah bagaimana seorang ayah dan ibu ayyuzawijahu, bagaimana menikahkan. Karena kita ini adalah makhluk homo sapiens. Kita ini makhluk yang selalu ingin mencari pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma. Kita ini memang diciptakan untuk berpasang-pasangan. Nah, Ustaz Fadli ini orang Sengkang ketemu dengan orang Pemutaran, orang Celukan Bawah. Akhirnya tetap di sini. Kalau tidak ada rasa cinta, wah, tidak bisa. Tidak akan datang di sini Ustaz Fadli ini. Jadi tidak ada kata yang paling indah di dunia ini selain kata cinta. Telepon itu ditemukan oleh Mark Twain karena punya pasangan cinta. Pesawat terbang itu Trick Brother menemukan pesawat terbang. Demi untuk apa? Karena cinta. Buku Mahabharata bercerita tentang pria dan wanita karena percintaan. Buku Lagaligo yang ada sekarang di Nederland, buku yang paling tebal di dunia, 6.000 halaman, itu juga berkisah tentang cinta. Jadi cinta ini harus dipadukan, tetapi bukan cinta seperti kelompok-kelompok yang ada di barat. Mereka hidup free sex. Ada sebuah temuan, setiap 5 orang yang ada di Eropa, maka hanya satu yang DNA-nya jelas, yang hanya satu yang jelas bapaknya, yang 4 ini tidak jelas. Maka di sana orang itu bisa seatap tanpa nikah, tanpa nikah. Karena itulah kita bersyukur bahwa Nabi mengatakan barang siapa yang mengaku umatku, haruslah mereka itu harus ayyuzawijah, harus menikah. Karena kita ini adalah satu kesatuan
putra dan putri demi untuk apa? Adanya regenerasi yang berkelanjutan. Saya kira ini yang saya dapat sampaikan kepada kita sekalian, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Sebagai penutup ialah ada buku yang menarik yang dikarang oleh Profesor Dr. Kiai Abdurrahman, Kaifa an tu'addib al-aulad fi kulli zaman. Bagaimana mendidik anak di setiap zaman. Maka ada 3 kunci yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, ajarlah kepada anak kita itu ar-rimayah. Ar-rimayah itu panah. Panah itu majazi. Perbandingan yang dimaksud itu adalah sekarang ini karena kita berada di era milenial, ajarkan putra-putri kita itu teknologi. Apapun fakultas atau sekolahnya anak-anak kita, sedaya upaya harus mengajarkan teknologi. Di atas IQ ada SQ, tetapi di atas SQ harus kita memiliki itu apa yang disebut dengan informasi, teknologi, dan morality. Nah, itu selalu harus ada. Jadi anak-anak kita fakultas hukum, fakultas adab, fakultas sastra harus mengerti teknologi. Itulah yang dimaksud dengan ar-rimayah. Artinya panah. Panah sekarang ini itu adalah harus mengerti dengan teknologi. Yang kedua, as-sibaha. Sibaha itu renang, tetapi yang dimaksud di sini adalah kesehatan fisik. Bagaimana anak kita bisa fisik? Diberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Bagaimana caranya 4 sehat 5 sempurna? Ya, para orang tua harus berusaha agar supaya bagaimana bisa membesarkan putra-putrinya dari makanan yang halal dan thayyibah, supaya bisa hidup, tumbuh, dan berkembang. Yang terakhir ar-rukubah, kuda. Yang dimaksud di sini bukan kuda, tetapi ketangkasan. Apa itu ketangkasan? Skills. Apa itu skills? Kecakapan. Bagaimana bisa menemukan skills? Di atas kerja keras ada kerja cerdas. Di atas kerja cerdas ada kerja tuntas. Di atas kerja tuntas ada kerja ikhlas. Orang yang sudah bekerja 28.000 jam atau kurang lebih 3 tahun harus sudah bisa kerja cerdas. Kerja cerdas itu berapa lama? Paling cukup 10.000 jam. Setelah itu kita mengerjakan secara tuntas dan pada akhirnya kerja ikhlas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi berkah. Semoga bisa menjadi pengingat brainstorming bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun putra-putri kita menjadi anak soleh dan solehah yang kelak akan menjadi mercusuar yang akan menegakkan panji-panji Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.